masuk ke sebuah konsultan baru, Alien DC, yang sebenarnya mungkin saya bisa jelaskan. Alien DC itu adalah akronim ya, ya singkatan. Jadi arsitektur, A-nya ya, L itu sebagai landscape, I-nya sebagai interior. Dulu mereka nyebutnya E-nya sebagai estate, karena itu kolaborasi ataupun master plan gitu ya. N-nya Nusantara, nunjukin ini adalah local consultant, maksudnya gitu. Mas Hardy sebagai pemilik dan pendirinya tahun 2016, ini sebagai local consultant dan sebagai ya maunya memberi manfaat ke seluruh negeri. Mas Aditya Fitrianto, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Selamat malam. Boleh sharing sekilas bagaimana perjalanan karirnya sebetulnya semenjak dari yang kuliah dulu di UI ya? Wah, panjang ya? Oke. Singkatnya aja dulu ya, kali nanti bisa berkembang dari pembicaraannya. Jadi betul. Ya waktu itu lulus, saya termasuk lulus yang lama ya. Karena emang ada kerja prakteknya lumayan lama juga. Jadi sampai ada 6 bulan di Jakarta dan 6 bulan di Singapura. Kebetulan UI mengadakan program itu gitu. Dan terus 96 selesai, dan yang menarik ya pada saat itu 96 itu sebelum krisis Asia, dan itu cukup masih booming bagi kita dunia arsitektur ya. Dan waktu itu kita bahkan sebelum wisuda saya udah ditarik ke Budi Lim Architect. Di Budi Lim Architect, salah satu ya cukup secara personal dia masuk juga di AMI pada waktu itu, Arsitek Muda Indonesia gitu. Dan di situ tapi satu sisi memperkenalkan saya terhadap dunia pelestarian atau cagar budaya atau heritage ya. Karena dulu kebetulan saya masuk di divisi planning, yang karena saya dulu backgroundnya walaupun arsitektur di UI, tapi ada program studinya tuh di perkotaan, jadi lebih ke urban planning gitu ya. Saya menarik dan saya suka ke urban emang, betul situ pendekatannya. Tapi karena ada krisis Asia ya biasa, waktu itu banyak yang bedol desa gitu-gitu, akhirnya saya nyemplung ke arsitektur karena tiba-tiba saya harus bertahan di situ walaupun dengan segala kesedihannya gitu ya di masa itu, karena saya baru menikah. Walaupun gitu, dengan latar belakang urban planning sebenarnya. Dan itu jadi sepi kan, jadi akhirnya yang masih berhidup di era krisis Asia itu lebih ke arsitektur. Saya tiba-tiba dulu tadi di Budi Lim dibagi tuh, ada planning, ada arsitektur, ada khusus salah satu bank sebagai corporate identity gitu, tiba-tiba dilebur lah gitu. Nah akhirnya saya jadi bantu, karena tiba-tiba banyak yang hilang, tinggal sedikit sekali. Ya, sampai kita nyebutnya sebagai The Last Mohican sih, di waktu itu ada film. Itu sampai tahun 2000, tapi kemudian di 2000 itu udah mulai beranjak ya, udah mulai makin baik, mulai banyak pekerjaan. Sempat sebentar mencoba developer, tapi ternyata saya nggak cocok. Jiwanya nggak cocok. Jiwanya bukan itu. Akhirnya balik lagi dengan sempat jalan setahun sebentar untuk dengan pekerjaan istilahnya freelance lah, bahasa kininya freelance, ada bikin rumah tinggal sama bantuin waktu itu ngelanjutin semacam, kan kita jadi ada kenalan dengan dinas-dinas ya pada waktu kita di divisi planning di Budi Lim. Itu buat urban design guideline di Tamrin. Sebenarnya itu ngelanjutin yang pekerjaan di Budi Lim waktu itu. Nah, tapi karena Budi Lim sudah fokus di arsitektur dan sangat sedikit timnya nggak bisa melakukan itu gitu. Waktu saya sudah di luar Budi Lim sempat diminta untuk membantu itu gitu. Nah terus ya pokoknya selesai, tiba-tiba Air Mas Asri ya salah satu konsultan cukup besar dari sejak tahun 95, dia sebenarnya belum besar ya, itu buka ya, saya masuk, semakin nyemplung dunia arsitektur yang komersial building. Itu yang menarik sekali, dan bagi saya juga sangat terbuka, tapi tanpa melupakan saya sebagai orang kota, istilahnya orang urban, dan yang suka heritage pada saat itu, udah mulai jadi suka heritage, cagar budaya. Nah itu gimana cara menimbanginya? Ya saya tetap bekerja sebagai arsitek komersial. Terus saya suka, nah itu saya nggak tahu gimana caranya ya, padahal saya bahasa Indonesia jelek ya dulu. Dia sangat sedih, nggak begitu bagus pelajaran mengarang ya. Ada satu masa yang saya juga nggak, saya menyebutnya semacam, nggak tahu semacam enlightenment atau gimana. Tiba-tiba tuh saya suka
membahas sesuatu dan menuliskan dalam waktu yang cukup cepat gitu ya. Tiba-tiba ada bakat dong berarti itu. Ya mana ya, alhamdulillah mungkin nulis dan tiba-tiba tepat. Dan itu waktu dulu kebetulan di Kompas itu ada beberapa rubrik yang kita sebagai arsitek bisa masuk. Dulu ada kota kita khusus yang tentang isu kota, sama rubrik desain di Kompas Minggu. Kalau kota kita tuh di hariannya itu boleh tuh menulis luar dulu. Kalau sekarang penulisnya penulis Kompas semua sejak tahun 2008. Ya udah saya masuk situ. Dapat honor, menarik kan? Itu penting banget dapat honor. Apalagi tuh sama lama gue bandingin kan antara kota kita sama yang tanpa gambar. Rubrik desain tuh bisa setengah halaman loh. Iya, bisa. Saya ingat kan zaman itu. Hari Minggu. Iya, halaman terus pakai foto-foto. Wah, ini gede dapatnya. Ya, aduh, sering. Ya udah kita lumayan suka lah. Salah satu saingannya yang sering bolak-balik kan orangnya ketahuan tuh siapa yang masuk situ. Kang Emil, Ridwan Kamil. Iya, betul. Jadi saya jadi kenal dia sebagai sesama arsitek kota gitu ya. Gitu. Kenalan tadi di zaman dulu tuh belum ada WA ya, tapi adanya Yahoo Group gitu ya. Yahoo Group. Kayak gitu-gitu udah ada forum apa dulu sebutnya, forum urban kalau salah. Nah di situ, wah itu berlanjut. Itu jadi saya menyeimbangkan idealismenya di situ, di tulisan akhirnya. Lebih ke sana, dan itu juga yang membuat saya jadi lebih kenal dengan masuk IAI. Tiba-tiba diajak sama Mas Bambang Eri Yudawan, sekarang ketua IAI. Waktu itu dia sebagai ketua IAI Jakarta, dan untuk masuk dalam tim dia 2003-2006 untuk editor memo. Larinya publikasi. Nah, saya juga jadi memahami selain fotografi di masa kuliah, akhirnya publikasi gitu ya. Sampai di situ. Ya udah, tapi kalau yang menarik tuh di Hermes saya hanya setahun di situ. Karena prinsipnya tuh waktu itu kalau nggak salah ada masa, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Karena saya pas tidak diperpanjang, pas saya ketemu dengan Pak Dodi, pemilik PT Arsitek, dan dia lagi pengen nyari orang, ya saya bisa masuk. Jadi pas banget. Selesai kontrak di sana, saya masuk ke PTI. Dan itu jadi ada yang ngatur, percaya nggak percaya. Itu nanti terjadi lagi 2021 ya. Itu 2002 ya gitu ya. Nggak, pindahnya dari orang kota ke commercial building aja kan di luar dugaan ya. Itu saya bikin, itu Plaza Semanggi lah ya, sekarang jadi Plaza Nusantara itu. Lipo Nusantara sekarang. Gila, tiba-tiba menangani itu gitu. Itu banyak banget belajar dari situ. Itu commercial building banget. Ya di Pak Dodi juga lepas lagi butuh yang masuk yang kelas begitu. Ya udah masuk. Dan proyek di PTI itu kita memang benar-benar komersial kan. Isinya mall, apartemen, hotel gitu ya. Dan mixed use gitu ya. Nah udah, itu jadi modal saya beneran tuh waktu yang di Airmas itu bagi saya modal untuk melanjut ke commercial building tanpa meninggalkan, ya saya sering sampai sekarang memang dikenal yang tetap konsisten dalam idealisme itu gitu loh, yang punya konsistensi terhadap kota sih terutama dan cagar budaya. Kritik perkotaan. Nah gitu-gitu. Dan itu memang tulisannya selalu tentang itu, tentang kota, tentang cagar budaya. Jadi bangunan-bangunan lama kalau sekarang sih udah banyak ya medianya yang fokus ke bangunan tua atau apa yang terbengkalai, itu udah banyak lah, dan banyak yang udah mulai sadar. Pada waktu itu belum, dikit gitu, dan itu jadi isu sangatnya menarik gitu loh, dan sering jadi apa ya, jadi diamatin, oh lu yang nulis itu ya menarik, jadi tren lah, bahasa sekarangnya gitu. Kalau sekarang dalam satu building tuh bisa dari banyak sumber, banyak yang nulis yang sama. Kalau dulu untuk ngambil yang ini aja jarang-jarang mau nulis soal ini gitu loh istilahnya, hanya satu jadinya kayak gitu akhirnya. Nah itu satu hal yang kebetulan juga ya, masuk ke ranah itu. Terus ya udah berkembang lebih ke komersial. Hampir 18 tahun saya di PTI kan. Iya. Itu lalu berapa puluh proyek, udah lama. Oh iya banyak, lumayan. Jadi karena ada dua fase sebenarnya, 2002 sampai 2010 tuh ya sebagai senior arsitek lah ya. Tiba-tiba ya masuk ke level berikutnya dalam kelas yang associate di PTI, dalam arti lebih ya istilahnya yang dampingin Pak Dodi lah sebagai direktur ya, lebih managing director ya, lebih ke situ. Ya udah,
Banyak orang dibilangnya tangan kanannya, katanya enggak juga lah, sebenarnya enggak juga. Untuk urusan desain. Orang kepercayaan juga kan? Satu sisi ya, makanya waktu itu sempat kaget ya di tahun 2021, orang banyak yang kaget gitu ya. Terus ya udah, itu memang seperti tadi Mas Nando bilang, emang cukup banyak ya, tapi selalu berkembangnya di komersial, asli komersial. High rise dan high rise. High rise tapi apartemen, terus si hotel nggak high rise sih biasanya. Terus kalau office itu jarang, office jarang. Office in terms of seberapa lantai nih office? Office yang maksudnya kita ngomongnya yang di atas 30 ya. Maksudnya saya ikut terlibat tuh jarang. PTI ada 1-2, WTC 2 by PTI kan. Tapi sebagai DED arsitek kan, sebagai arsitek rekor ada ini. Enggak deh. Sebentar, saya lupa sendiri. Tapi pokoknya ada beberapa sangat sedikit intinya. Kita lebih banyak hotel, apartemen. Apa tadi? Mall ya. Shopping center gitu ya, ada. Walaupun itu juga nggak terlalu signifikan sih, karena karakternya beda-beda. Ada di daerah, yang cukup bagus kan emang Peak Avenue ya. Peak Avenue itu by PTI? PTI, itu PTI. Nah, Peak Avenue, lebih situ yang bisa dilihat ya. Kalau Kuningan City kan kita bareng DP. Kemudian yang ada di beberapa luar kota juga bareng DP bareng. Lebih situ. Ya itu, terus ya akhirnya ada krisis kedua, yaitu pandemi. 2020 krisis kedua, yang kita pikir ya saya mungkin akan sampai masa tua di situ. Ada suatu kondisi yang akhirnya harus pindah. Nah itu akhirnya pindah, masuk ke sebuah konsultan baru, Alien DC, yang sebenarnya mungkin saya bisa jelaskan. Alien DC itu adalah akronim ya. Ya, singkatan. Jadi arsitektur, A-nya ya, L itu sebagai landscape, I-nya sebagai interior. Dulu mereka nyebutnya E-nya sebagai estate, karena itu kolaborasi ataupun master plan gitu ya. N-nya Nusantara, nunjukin ini adalah local consultant, maksudnya gitu. Mas Hardi sebagai pemilik dan pendirinya tahun 2016, ini sebagai local consultant dan sebagai ya maunya memberi manfaat ke seluruh negeri. Walaupun sekarang udah merambah keluar, ya gitu ya. Udah. Nah, tapi intinya waktu itu kesana konsepnya, konsep mulianya gitu ya. Jadi istilahnya ini lokal lah gitu. Karena dia tuh menarik ya, saya bisa sedikit cerita pendirinya itu Mas Hardi. Itu sebenarnya sama-sama lulusan UI juga, tapi lebih muda, jadi anak milenial. Tapi bukan berarti malah itu jadi hal menariknya, karena milenialnya itu jadi dia punya pola pikir yang berbeda. Pola pikir maksudnya dalam mengelola sebuah perusahaan maupun menjalankan, dan dengan strategi-strateginya yang cukup pesat dan cukup mengagetkan mungkin di dalam dunia sektor Indonesia pada saat itu gitu ya. Maksudnya itu kan terlalu cepat gitu ya, dan jadi terdepan gitu ya dalam beberapa hal, misalnya 3D-nya, animasinya kayak gitu ya, dalam medianya. Dan itu juga akhirnya dia juga akhirnya ya lumayan berkembang ya, banyak dipercaya orang karena apa istilahnya, servisnya lebih ke situ. Itu yang cukup menarik dari dia. Ya udah, kemudian ya sampai sekarang ikut membantu untuk gimana semakin bisa memberi manfaat tidak hanya bagi negeri tapi juga ke dalam gitu. Banyak hal-hal detail yang cukup menarik, tapi mungkin nggak di sini, nanti saya bisa ceritain. Tapi intinya pendekatan dia tuh cukup untuk mengembangkan sebuah konsultan, bagi saya sih baru, karena saya kan istilahnya orang lama ya di dunia yang istilahnya era 90-an, 2000 deh. Ini tiba-tiba dikelola di dekade 2010 ke sini loh. Itu beda. Dan cukup sukses dengan pendekatan digitalnya gitu. Mungkin sementara itu ya. Nah, berarti sudah berapa banyak di project di LMDC yang sudah ditangani oleh Mas? Nah itu juga menarik ya. Saya bisa bilang sekarang dalam waktu setahunan cukup banyak dibanding waktu saya di PTI. Karena di PTI itu rentangnya itu lama-lama loh. Saya bisa setahun tuh mungkin hanya 2-3 project karena mau ngerjain itu gitu ya. Maksudnya yang berjalan dan ada yang mungkin proposal gitu ya. Di sini bisa puluhan dalam setahun di Alien. Jadi saya sempat share juga kalau nggak salah deh.
Itu kelihatan tiba-tiba cepet. Ya, saya juga agak amazed ya. Amazed ya. Makanya. Ke handle begitu atau berapa banyak yang? Ya makanya itu yang menarik ya. Begitu saya masuk waktu itu 2021 aja, waktu itu kami alien sudah 90 orangan. 90 orang. Dan itu berkembang terus. Dan waktu itu kan 2021 ya. 2002 sih masih biasa gitu ya. Mulai 2003 tuh kelihatan tuh, tiba-tiba ada percepatan dari presiden kita pada waktu itu untuk yang pemindahan ibu kota baru kan gitu. Wah itu signifikan tuh. Dan akhirnya memang kita banyak menambah orang gitu. Bahkan bisa cerita yang tadinya masih konvensional nih adalah satu studio arsitektur satu, sekarang kita udah pindah jadi 3 divisi, 3 kayak semacam 3 divisi gitu ya. Kalau di Hermas disebutnya divisi, kalau kita jadi 3 studio lebih di situ. 3 studio in terms of skala project atau? Oh enggak, kita benar-benar dibagi 3 aja. Projectnya enggak spesifik sih, belum spesifik. Misal oh dia harus yang high ras, dia harus ini enggak sampai situ. Lebih ke load-nya aja sih. Walaupun kita sempat ngamatin sih awalnya, enggak lebih ke load sih, karena kita berharap semuanya punya kesamaan, harus bisa gitu loh. Lebih ke situ, yang menarik. Oke, luar biasa. Iya, menarik. Tadi ada yang belum tersampaikan nih, DC-nya apa nih? Alien DC? Oh ya, DC itu sebenarnya desain consultant. Nah, jadi yang menarik nih emang kalau saya ya dapat cerita dari Mas Ardi sebagai pendirinya tuh, sebenarnya juga terbaca ya. Pertama, alien aja udah beda ya, suatu yang asing. Iya, itu saya malah asing. Masuk ruang angkasa. Tapi maksudnya adalah menunjukkan bahwa kita menghasilkan desain yang berbeda, yang asing, yang unik, yang different. Yang makanya kita sebut dalam website kita ada istilahnya bold gitu ya. Kan bold, responsible terkait dengan regulasi dan sustainable terkait ya sustainability ya. Lebih ke situ. Walaupun boldnya tuh bisa lebih dijembrengin atau ini lebih di detail lagi adalah organik dan dynamic. Jadi emang kebetulan di sana anak muda termasuk Mas Hadid itu sebenarnya suka dengan Zahadid lah gitu ya pada awalnya. Tapi akhirnya itu jadi suatu semangat yang saya nyebutnya dynamic, tanpa harus bilang oh mirip Kasar, nggak juga sih, kita nggak mirip. Beda. Tapi ada bahasa itu. Yang saya suka tuh sebenarnya gini, waktu di masa-masa akhir di PTA itu saya mulai ngeliat juga ya, kalau dulu saya belajar di PTA itu efisiensi gimana membuat DNA yang kompak dan gimana itu efisiensi. Emang cenderung kotak-kotak, bener. Karena mau ngajar efisiensi, karena kliennya kebanyakan gitu. Ada satu masa yang tadi sempat saya ceritakan di awal itu, pemerintah berubah, generasi berubah, dia minta yang berbeda. Saya nggak mau kotak, maunya yang unik. Nah unik itu ternyata, percaya nggak percaya, saya tuh ada satu masa berpikir ke depan ini desain itu back to nature. Back to nature bukan sekedar banyak green. Bentuknya itu udah bentuk organik, bentuknya bentuk alam. Bentuk alam kan nggak pernah kotak. Iya. Jadi mana saya kenapa menggunakan ini organik, untuk kekiniannya dynamic. Dynamic apa? Bergerak. Emang harus nuansa desainnya itu bergerak. Bergerak dalam arah ke bentuk atau? Looks-nya bergerak kan. Itu kan emang semangatnya saya tadinya nggak paham Zahadid di awal-awal. Oh gila cakep juga ya konsepnya ya. Pas baru tahu dia ada bentuk-bentuk gitu yang membuat kesannya tuh dia, iya kan bendanya kan bangunan mati ya. Tapi kalau ngeliat sekilas tuh kayak bergerak. Maksudnya kayak dia kayak ada sesuatu yang ya bahasa sederhana dinamis ya. Moving sebenarnya. Ya secara tidak langsung kita terlihat itu moving. Padahal bendanya diam sebenarnya. Diam, gitu. Kayak sudah nggak sahafia gitu, tapi intinya gimana ya? Ya kita ngerasa lah kalau kotak tuh ya deh stay seat nih kotak. Iya. Tapi begitu kita ada flow itu ngerasa dia selalu flow. Berdinamis itu. Nah, itulah dinamis itu gitu. Nah itu. Jadi makanya kita juga melakukan desain yang seperti itu kebetulan. Sampai bahkan ada ada sebuah tender, padahal kita ikut tender itu gitu ya. Desainnya kebetulan organik. Ini desainnya alien ya? Enggak, kalau kita ikut tender nggak mungkin dong kita. Karena desainnya begitu, udah mulai identik ke kita gitu. Walaupun itu menarik loh. Oke. Tadi aja saya ngeliat berapa nih kalau ini ada mirip, tapi enggak. Nah tapi bagusnya tuh yang saya suka dengan semangatnya di alien di sini kan banyak anak muda-muda, bahkan sekarang tuh benar-benar nggak hanya milenial, tapi Gen Z yang masuk. Dan itu tuh kalau bagi saya sendiri ikut belajar karena idenya fresh gitu loh. Sehingga kami yang lebih
senior membantu untuk mengarahkan dalam konteks regulasi dan sebagainya lebih masuk akal. Tapi ide itu bisa interesting. Saya juga suka banget jadinya. Kalau bicara tentang desain yang dinamis, fluid gitu kan terbentur biasa di masalah konstruksi. Oh, nah itu dia menarik ya. Jadi tadi saya bilang ada satu masa orang istilahnya petingginya udah menerima yang mau berbeda, udah nggak mau kotak, maunya unik. Satu sisi konstruksinya juga tiba-tiba bisa lebih, istilahnya kalau dulu mahal, sekarang tetap mahal tapi less gitu loh. Jadi oke, masuk gitu. Bahkan mereka sebagai tantangan, sampai kadang-kadang tuh ada teman-teman para karya itu bilang, waduh desainnya alien nih, aduh susah nih. Dia bilang gitu doang kan. Dia bilang gitu kadang-kadang. Kalau boleh dibilang kalian ya sebagai LNDC ya, on behalf of LNDC ini satu-satunya yang bikin high-rise sedikit mulai percaya nggak percaya. Jadi sebenarnya mana gini? Mulai dancing dong ya? Mulai dancing. Sebenarnya ada satu yang saya baru sadar ya. Waktu itu kan gara-gara kita melakukan beberapa tender DED itu, akhirnya bukan kenal sih, jadi semakin intens. Saya juga udah kenal sama, tadi cerita ada Kang Emil, Mas Reza Urbano itu. Ada salah satu desainnya itu yang emang basic dia desain. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol dong, saya ya kayak ketemu teman lama aja. Aku baru sadar, kita nih mau jadi tim ininya nanti ikut tender, mau nanya dong gitu kan, kadang-kadang kita emang bisa boleh gitu kan. Oh ya, kamu bikin, udah kan kita kan sejiwa. Saya mikir, ya baru sadar, yang memulai Curve itu sebenarnya Urbana sempet, tapi dia sangat geometrik. Masih geometrik pada saat itu, kan kayak desain-desainnya si Kang Emil dulu ada begini. Terus kita bantuin mereka di Menara Maritim udah jadi di Tanjung Priok, kan begini. Itu sebenarnya basicnya si Urbana. Kita Alien DC, maksudnya saya waktu itu belum masuk, bantu sebagai DD-nya, dan bahkan waktu sangat intens konsultasinya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tadinya sangat ramping ya, cakep, terpaksa agak digebukin dikit untuk ngejar efektivitas ruang di dalamnya. Itu akhirnya gitu ya. Itu tuh memang itu udah terjalin. Saya baru ingat sebenarnya memulai dia. Hanya emang kalau saya lihat nih anak-anak muda ini berani, yang saya sampai bilang kemarin, kita organiknya harus punya. Jadi kan gini, dulu kita membuat form follow function ya. Ya, itu lebih situ, teori awal dulu kala. Sekarang organiknya juga harus punya reason, bukan sekedar organik. Gitu. Ada reason dan itu punya fungsi dan punya nggak sekedar nempel. Nah, dan iya itu kelihatan loh. Biasa deh. Karena bisa ngeliat tadi proporsinya nggak enak, gitu bisa gitu nanti kita bilang. Dan diakui ya, dan alhamdulillahnya masih cakep-cakep aja kita keluarin. Nah, itu satu lagi, awalnya kan saya tadi cerita di mana terminal eksekutif Merak Bakahuni itu mulai. Sudah sederhana loh. Sebenarnya dia segitiga atau kotak, terus camper aja, sekedar dilengkungin gitu di ujung-ujungnya. Awalnya segitu. Tapi itu udah menjadi hal yang berbeda dan unik, terasa dinamis, dan orang banyak mulai itu jadi tren. Maksudnya suka gitu dengan bentuk gitu. Sampai di labelin ini alien gitu ya. Satu situ. Tapi tiba-tiba yang satu lagi yang menurut saya juga cukup, waktu saya pas sudah mulai masuk di situ, salah satu arsitek itu membuat yang cukup menurut saya juga signifikan. Membuatnya tuh begini nih, mengecil di bawah. Yang ada sekarang udah jadi, dulu Mandiri Artis kan disebutnya Mandiri Digital Tower di seberangnya Central Park. Yang itu. Ya agak membesar di atas ya. Di atas. Dan kemudian dibikin, kebetulan juga bagusnya sekarang tim-tim di Alien di sini selalu membuat narasi dalam cerita desainnya. Itu Urban Tree. Si Mandiri senang banget tuh. Mandiri senang banget, dan itu sudah gimmick, dan suka nggak suka viral banget itu viral banget. Padahal pendek loh, hanya 21 lantai. Tapi kelihatan tinggi. Kelihatan tinggi. Ya, dan itu ada yang bikin begini bahannya gitu. Terus saya nanya strukturnya juga sebenarnya sangat simpel. Iya, masuk akal ya, dan ternyata bisa gitu loh. Walaupun detail kacanya teriak-teriak sih kalau traktornya. Kembali lagi saya cerita, ininya sih dancing, tapi strukturnya sanggup nggak? Struktur malah bisa. Yang susah tuh nanti finishing kacanya ternyata. Pas dijelasin, ya masuk akal sih begini, bisa, Nah, akhirnya yang menarik tuh dari kasus yang Mandiri IT atau sekarang Mandiri Digital Tower ya, mereka minta diulang bahasa itunya, bahasa dynamisnya. Kan dia punya istilahnya living ya. Iya, living. Terus living tulisannya kan juga
agak dinamis banget. Iya, betul. Dia minta diulang, mereka akhirnya menjadi trademark bentukan kayak gitu, mereka sebagai Mandiri Financial Center. Itu yang kemarin kita menang di pertama, itu PIK dulu ya. Di PIK itu bentuknya juga meliuk, tapi karena arsiteknya beda, liukannya beda sih gitu. Maksudnya saya gimana ya? Maksudnya desainnya beda, tapi ada liukan yang sama gitu loh. Ya udah, itu satu. Orang kita nyoba lagi di Palembang dengan arsitek yang beda lagi, tapi masih sama dan kita menang. Itu tender loh padahal. Ya akhirnya kita menang lagi. Lumayan gitu, satu sisi. Berarti kan ya kalian one of the leading dong. Maksudnya nggak ada yang sebegitu dancingnya ya? Atau memang nggak ada yang berani mencoba? Atau memang karena karakternya nggak masuk ke sana? Mereka ada di luar sana ya? Saya nggak bisa bilang kenapa mereka nggak mau mencoba. Karena itu ada masalah preference kan. Saya bilang, karena misalnya kenapa si konsultan A nggak mau bentuk gitu? Ya dia suka begitu dan itu hak si arsitek kan, preference kan. Yang kan saya bilang, yang menarik di sini ini kan LNDC itu benar-benar yang bangun konsultannya aja masih muda, milenial, kemudian timnya aja ada sebagian bandingan Gen Z, jadi idenya sangat fresh. Ya jujur gila sih gitu ya, kasarnya gitu, gila dan oke juga ya gitu. Nah kalau yang lain kan enggak dong, karena banyak yang pola pikirnya beda. Ada yang nggak mau gue gini ya, itu sih anak mahasiswa nih, gitu kasarnya gitu. Karena kita sampai sempat disangka ini desainnya gila-gilaan anak baru lulus gitu ke sana gitu. Tapi tapi kan ternyata kan tadi saya bilang loh, tapi kan lengkungannya ada maknanya, nggak sekedar tempel. Itu saya bisa bilang itu waktu itu menurut saya one step ahead sebenarnya, karena lengkungnya, organiknya ada functionnya, ada tujuan ya, bukan function, tujuan ada purpose-nya. Jadi bagus. Harus diakui bagus ya, nggak? Kalau menurut saya sih so far yang berdiri lumayan sukses sih gitu ya. Ada berapa, dan yang menarik sejak 2021 itu orang saya masuk itu lagi bikin Manado Reksa, Mandiri IT, terus berlanjut ke BNI, jadi banyak tower tiba-tiba, dan office yang saya tadinya nggak nanganin kan, tapi akhirnya harus belajar. Terus bandara, kan ada bandara kita. Yang di bandara sebenarnya awalnya hanya DED-nya yang di Sultan Hasanuddin ya. Itu tuh DED karena basicnya atelier 6. Kita bareng sama Mas Nur Jaman Arkonin sebagai DED-nya. Kita istilah KSO ya kalau di bahasa jadi tahu bahasa pemerintah. Kerjasama operasi KSO gitu, kerjasama gitu. Nah itu gede tuh gitu. Walaupun katanya pokoknya itu basicnya dari atelier kita ya karena kita DED ada beberapa hal yang kita bagusin juga sih, usaha kita sempurnakan gitu. Tapi bentuk ininya seperti desain yang lama, desain basic desainnya lebih ke situ. Itu yang gede. Tapi yang saya lebih seru tuh yang ketika kita menang tender untuk extensionnya Komodo, Bandara Komodo. Bandara Komodo? Komodo yang di Labuan Bajo ya, Labuan Bajo. Aslinya tuh punyanya Arkonin desainnya, Mbara. Kita ngelanjutin, disambungin, jadi kepalanya. Dan itu beneran, itu istilahnya desain alien. Dan banyak beautifikasi bandara dilakuin. Itu juga menarik tuh, karena tiba-tiba saya harus belajar flow-nya bandara. Gini ya, oke, itu interesting. Jadi ya lumayan. Terus tiba-tiba kita juga ada tender walaupun kita belum sempet bangun tuh rumah sakit. Rumah sakit tuh nggak gampang, harus tahu flow, kompleks banget. Dulu kan bagi saya hotel, tapi begitu saya hotel udah biasa, udah paham lah gitu. Rumah sakitnya gimana lagi? Ternyata beda lagi. Dan itu, tapi kalau rumah sakit kan bicara soal ya bentuk-bentuk yang kaku, tapi kalian pasti akan beda. Jadi satu yang menarik ya. Jadi awalnya kalau kita ikut tender udah ada basic desainnya nih. Iya, betul. Oke, masih kotak-kotak. Sayangnya kita kalah gitu ya. Jadi makanya kita sampai saat ini belum ada bangun rumah sakit gitu belum. Tapi gambar sampai gitu-gitu udah pernah lah menyiapkan tender. Nah, tapi tiba-tiba kita ikut basic design rumah sakit. Waktu itu saya ingat tuh Eka Hospital. Hospital di mana? Di PIK waktu itu, kita di tender sih. Tapi yang menarik tuh saya sukanya gini, itu saya juga tadi saya pakai melanjutkan kata organik tadi. Ternyata saya lupa detailnya ya, katanya bos satu istilahnya tuh perempuan, feminin kan, jadi dia maunya saya nggak mau kotak.
Oh. Terus alasannya manusia ini tidak ada kotaknya. Gitu. Wah gila. Pas dong. Pas dong. Nah ini yang kita cari ini nggak kotak gitu kan, kayak kita bikin. Saya suka banget desain teman-teman tuh di situ. Yang desain yang kami di konten bentuknya bulat gitu, bukan bulat sih, kayak lonjong gitu ya. Dan ada ceritanya, dibikin narasinya dan konteks kemodern kekinian yang istilahnya bahasa medical technology gitu loh. Disambung ke situ, disambungin ke sana. Kalah ya, saya heran tuh, bisa kalah ya. Saya bisa nggak mau cerita detailnya, tapi dia kalah gitu. Tapi saya bagian setelah desain saya bisa cerita gimana itu konsepnya dan itu cukup baik. Nah tiba-tiba, nah maksudnya itu jadi menarik ya, gitu. Yang rumah sakit pun ternyata bisa. Emang tidak terlalu efisien. Jadi waktu itu emang ada bagian istilahnya apa tuh namanya rawat inapnya tuh, ya ada yang mau kecil dan besar gitu, betul juga sih. Kocak juga, tapi itu pengalaman lah, bagus juga gitu, sangat ragam. Jadi di Ellen di sini cukup beragam apa namanya proyeknya ya. Bagi saya yang sudah berumur ini jadi tua jadi belajar gitu. Makanya saya bilang untungnya kan kita ada istilah di belajar sampai liang kubur kan gitu. Ya kebetulan saya juga melakukan itu yang menarik. Jadi never stop learning. Never stop learning. Dan even karena saya punya konsep, kebetulan saya sering dipanggil sebagai kampus saya di UI itu yang istilahnya external reviewer. Nah, itu dari 2006 lah. Walaupun sekarang hal ini dipakai juga di beberapa university. Jadi saya sering nggak hanya di UI tapi di UPH, di UMN, pernah Trisakti juga, di UPJ gitu-gitulah. Kenapa saya rajin gitu? Sebenarnya ada sebuah sisi. Satu sisi kita berbagi. Betul. Tapi saya juga bisa belajar. Gitu. Jadi sama-sama saling ya, Mas? Saling gitu. Dan itu juga saya terapkan bahkan di LNDC yang itu tadi saya bilang milenial dan Gen Z. Saya nggak menutup dengan saya lebih tua lebih tahu, enggak, saya nggak gitu. Dan itu malah jadi saling memberi manfaat. Itu yang menarik. Sinergisnya jadi bagus. Begitu. Sebagian perjalanan cycle-nya. Kalau bicara soal pengalaman, terus kemudian bicara event di ArcID ini, pandangan dari seorang Mas Aditya ini sebetulnya event ArcID ini apa dan bagaimana? Nah, ini menarik nih, karena kebetulan ketika ArcID pertama diselenggarakan di tahun 2020, dan saya waktu itu ada di dalam pengurusan nasionalnya almarhum arsitek Ahmad Juara kan, gitu. Itu yang termasuk yang ikut istilahnya repot-repot lah. Jadi perjuangan ini menurut menarik karena gini, sama lah kayak Mas Nando senang fotografi, saya juga fotografi. Tadi saya bilang media kan dengan publikasi, akhirnya kemana exhibition. Gitu. Nah saya tentu ngeliat, saya kagum itu apa? Waktu itu nonton JAF. JAF itu apa ya? Apa? Jakarta. Bukan Jakarta. Di Singapura kok. International Architecture WAF World. World Architecture Festival di Singapura beberapa kali di situ dan saya datang. Bahkan dulu datangnya sama Mbak Imelda. Ingat banget, lucu banget ya. Ini hanya pakai ruang kecil dengan ada yang kompak, ada event. Enggak, kita sebelum itu kan tahunya ada pameran material yang biasa tuh. Ada beberapa merek lah, saya nggak sebutin. Gitu kan. Tiba-tiba saya kesana, loh ini kok ada seminar ya, ada pot-potnya gitu, ini sana mirip. Gitu. Oh lucu juga ya, gini-gini. Walaupun dikembangin, lebih beda sih tetap. Terus ada conference yang gedenya, sama gitu. Lucu ya, gitu akhirnya. Terus kalau nggak salah, saya ingat almarhum arsitek Ahmad Juara juga jalan ke Bangkok. Juga kalau nggak salah, cerita dulu gitu. Itu ngelihat gitu juga. Dan kemarin saya juga dari sana, akhirnya saya, oh ini tuh acaranya, saya pernah kemana. Jadi gini, di sana yang ngadain itu bukan CEO ya di sini material itu ya, kita nggak sebut nama, tapi IAI-nya gitu. Ikatan asosiasinya emang ada kan. Itu bisa gede banget katanya. Dan kemarin saya bingung, kemarin saya diajak ke acara expo material, ngeliat gede banget ya. Kebetulan exhibitionnya ini 2 kali lipat nih. Itu keisi semua. Loh, nih sampai nenggarain ya kan ada nama. Terus tapi tiba-tiba di ruang tengahnya itu acaranya si asosiasi. Nggak hanya arsitek ternyata. Ada interior, urban design,
landscape kali ya, saya lupa ada berapa. Apa ini yang dimaksud almarhum arsitek juara pada masa itu ya, saya kaget kemarin. Maksudnya jadi saya ingat banget waktu itu gue kagum, harusnya asosiasi bisa ngelit ini gitu loh, karena bisa dikembangkan secara yang saya lihat di WAF itu lebih kaya, nggak sekedar pameran. Ya walaupun akhirnya hal itu diulang tuh gara-gara kita Art ID itu kan akhirnya si beberapa eksibisi juga mengajak IAI setempatnya untuk melakukan itu gitu lah. Ya nggak apa-apa juga sih gitu lah. Oke, jadi bagi saya ini adalah suatu tempat kumpulnya, ya kalau bahasa ininya komersial MICE-nya, tapi dalam ya apa ya, B2B ya, bisnis to bisnis yang sangat bagus ya, karena nggak hanya B2B dari segi material, kita belajar, bisa saling ini ketemu mencari, tapi juga selain itu mencari ilmu karena ada seminarnya. Oh iya, betul. Dan yang menarik dibikin ada 2, walaupun menurut saya nanti akan harus ada penyesuaian. Kita suka balapan nih, karena ada yang di pot di sini sama yang di konferensi sama, itu harus diatur tuh harusnya. Nah, jadi kalau nggak kan repot tuh. Tadi saya bisa mengeluhkan itu, tapi konsepnya ada conference yang berbayar karena dia internasional, maksudnya itunya pembicaraan, dan sini ada yang biasa. Jadi itu 2 sisi menurut saya bagusnya, karena itu akhirnya memberi kesempatan juga yang arsitek lokal untuk semakin, ya toh anak sekarang jago berpresentasi kan. Kalau zaman kita kan agak malu-malu ya, udah baru gitu ya, tapi nah itu sekarang udah bagus-bagus sih, dan mereka ada tempatnya kayak itu. Jadi ada wadahnya. Makanya saya senang banget ketika dulu 2020, sekarang udah berarti yang kelima, bukan kelima, kan 6 ya berarti. Kelima bener kan? Nah. Oh karena 2021 nggak diidain, kalau nggak salah deh, atau gimana? Itu dulu kita hanya 1 hall, kita sekarang udah 2 atau 3 hall kan. Nah ininya, itu jadi menarik. Itu saya sih dari segi itunya sih bagus ya. Dari segi kegiatannya sih bagus. Dan ini akhirnya juga satu sisi membuat, ini kan mana nasional. Nanti apakah provinsi boleh bikin? Boleh aja dalam konteks lokal, kenapa enggak? Dalam skala yang lebih kecil lagi. Karena kan itu tinggal masalah di sizingnya. Betul. Kalau nasional mana harus gede, mana lebih ke internasional, misalnya gitu. Kalau sana mungkin pakai bahasa lokalnya aja kan bisa. Dan bisa kerjasama dengan si beberapa IO misalnya kan gitu. Karena tetap aja menurut saya acara gini, ya itu kan ketemu kan kayak apa ya, melting pot-nya gitu loh. Itu sih kalau bagi saya. Ya terus saja karena dulu saya sama-sama yang misalnya terlibat lah, bukan yang melahirkan, tapi terlibat pas di masa awal. Alhamdulillah masih selalu bisa berkontribusi di ASID yang berikut-berikutnya. Walaupun bukan panitia lagi sekarang, bukan pengurus. Kalau ada sedikit kata penutup yang sangat menginspirasi untuk kita semua bersama, apa yang bisa disampaikan dari seorang Mas Aditya? Yang menarik gini, kalau saya hanya bisa bilang, sebenarnya tidak spesifik kita sebagai arsitek ya, tapi sebagai manusia tuh sebisa mungkin kita punya semangat untuk saling, simpelnya learn and share and learn, berbagi dan belajar. Itu yang saya tangkap kebetulan dalam perjalanan ini. Karena pada akhirnya kata share dan learn itu akhirnya memberi manfaat bagi sekeliling kita yang kebetulan biasanya berbalik ke kita nanti. Saya nggak percaya. Itu aja tuh, menarik ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Ando. Mas Aditya. Ketemu lagi setelah sekian lama.